Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Rayuda Patria. Sekarang kita belajar masih di tema 1, yaitu subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6 ya. Sekarang silakan dibuka dulu bukunya di buku tematik ya, kalian masing-masing. Subtema 3, pembelajaran keempat sampai ke-6. Oke, sudah dibuka. Nah, di halaman pertama itu ada sebuah kapal pesiar ya. Nah, apa hubungannya? Yaitu hubungannya sesuai dengan negara kita yang sebagian besarnya dikelilingi lautan. Nah, itulah kenapa Indonesia itu salah satunya yaitu dikenal sebagai negara maritim. Nah, sesuai dengan lagu, pernah kalian mendengar lagu Nenek Moyangku? Kalau belum pernah dengar lagu Nenek Moyangku, mari kita dengarkan bersama-sama lagu berikut yang berjudul Nenek Moyangku. Silakan mendengar ya. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai, ke laut kita beramai-ramai. Sudah kalian dengar dan lihat bersama-sama lagu Nenek Moyangku tadi? Ya, sejak zaman dahulu kala ya, nenek moyang kita sudah berlayar mengarungi samudra, menerjang ombak ya, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, di zaman sekarang ini masih ada yang memanfaatkan perahu untuk perekonomian, yaitu salah satunya di Kalimantan Selatan ya. Nah, kalian buka teks di halaman 123 ya. Di teks 123 itu ada tentang perahu jukung. Jukung merupakan perahu tradisional suku Banjar. Nah, di situ ada beberapa teks ya. Kalian bisa baca, nanti baca sendiri ya, dan kalian cari kalimat utamanya beserta ide pokoknya. Oke, untuk penjelasannya Bapak jelaskan terlebih dahulu ya, paragraf pertama, yaitu sungai merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Kondisi geografis wilayah Kalimantan Selatan memang syarat dengan adanya aliran sungai, baik sungai besar maupun kecil. Nah, Sungai Barito yang merupakan sungai terbesar di sana mempunyai 2 anak sungai, yaitu Sungai Martapura dan Sungai Negara. Kedua sungai tersebut juga memiliki banyak cabang sungai yang dapat dilayari atau dilewati.
Sungai-sungai di Kalimantan berfungsi sebagai prasarana perhubungan dan pengangkutan yang sangat penting bagi masyarakat. Nah, yang Bapak baca tadi itu merupakan contoh teks paragraf pertama. Nah, yang seperti kita sudah bahas sebelumnya, kalian sebelum menentukan ide pokok, kalian harus mencari dulu kalimat utamanya. Ya, kalimat utama itu biasanya di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan akhir paragraf. Nah, setelah kita temukan ternyata berada di awal paragraf. Apa kalimat utamanya? Kalimat utamanya yaitu sungai merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Oke, setelah kita ketemukan kalimat utamanya, maka kalimat utama tersebut kita ubah menjadi kalimat yang lebih kompleks. Bagaimana caranya? Kita singkat, kita ringkas menjadi lebih padat, yaitu menjadi sungai merupakan bagian dari kehidupan masyarakat ya Kalimantan ya. Sungai merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Itu ya ide pokoknya. Berikutnya berkaitan dengan laut tadi. Nah, ya, keragaman budaya masyarakat Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Dengan Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim dan agraris itu memiliki keragaman budaya yang banyak. Ya, kenapa Indonesia dikenal sebagai negara maritim? Karena daerah tutorial lautnya lebih luas daripada daerah teritorial daratannya. Maksudnya, Indonesia itu wilayah lautannya lebih luas ya dibandingkan daratannya. Coba kita lihat, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang banyak pulau-pulaunya ya. Itu antara lain Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, ya, Pulau Papua dan banyak lagi. Itu dikelilingi oleh lautan yang sangat luas ya. Kemudian Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena memiliki lahan pertanian yang luas. Nah, jadi lahan Indonesia itu sangat cocok untuk pertanian. Itulah kenapa Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Nah, banyaknya pulau-pulau tadi, karena Indonesia banyaknya pulau, mengakibatkan adanya keragaman budaya, ya. Karena banyaknya keragaman budaya, apa saja contohnya keragaman budaya itu? Antara lain suku bangsa, ya, suku kita beragam-ragam. Ada suku Bugis, suku Batak, ya, suku Minang. Nah, bahasa kita sangat banyak. Di Indonesia itu bahasa daerahnya sangat banyak sekali ya. Antara lain bahasa Palembang, bahasa Medan ya, bahasa Jawa. Kemudian adat istiadat, berbagai macam juga adat istiadat. Kepercayaan agama kita terdiri dari apa? Dari 6 kepercayaan atau agama yang ada di Indonesia. Salah satunya yang pernah kita pelajari yaitu Islam, Kristen, Hindu, ya, Katolik, ya, Konghucu, Buddha, ya. Itu salah satu agama kepercayaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, nah, untuk kita bisa melalui pulau ke pulau, ya, karena kita dipisahkan oleh lautan, kita butuh kendaraan transportasi. Kendaraan transportasi di negara maritim itu apa saja? Ya, kita bisa melalui berbagai macam pulau tadi. Walaupun Indonesia yang luas berupa kepulauan disatukan oleh laut, sangat mengaruhi kondisi transportasi yang ada. Nah, jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya yaitu melalui jalur darat, ya, jalur laut, jalur udara. Contoh transportasi jalur darat apa saja? Mobil, bus, kereta api, ya. Contoh transportasi laut,
kapal, perahu, ya, macam-macam ya. Udara yaitu pesawat terbang contohnya. Helikopter, ya helikopter juga bisa mengangkut domestik, barang-barang ya. Kemudian sarana dan prasarana pendukung transportasi di Indonesia. Nah, kapal, mobil itu butuh sarana dan prasarananya. Contoh, transportasi udara, apa saja namanya? Sarana dan prasarananya itu bandara. Ini Bapak ada contoh berbagai macam bandara-bandara di Indonesia. Masih banyak lagi, kalian bisa mencari sendiri ya. Salah satunya contohnya Bandara Kuala Namu di Medan, Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta, Bandara Juanda di Surabaya. Pasti kalian pernah kan ke bandara di Palembang? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Itu bandara yang ada di kota Palembang. Selanjutnya, nah ini ada contoh nama-nama bandara dari Nangru Aceh Darussalam sampai ke Papua. Itu kalian bisa lihat sendiri, sudah Bapak tampilkan nama-nama bandaranya, bisa kalian lihat, bisa kalian catat. Nanti kalau ada tugas bisa kalian lihat di situ nama-nama bandaranya ya. Selanjutnya, selain bandara tadi, bandara kan untuk transportasi udara, pesawat terbang, helikopter. Kalau untuk kapal ya, untuk kapal laut, perahu misalnya, kapal kecil, itu apa namanya? Sarana dan prasarananya? Iya, pelabuhan. Ada yang pernah ke pelabuhan? Tentu sudah pernah kan? Nah, pelabuhan di Indonesia juga sangat banyak. Nah, di sini Bapak tampilkan beberapa saja contoh pelabuhan yang ada di Indonesia. Salah satunya Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Merak di Banten, Pelabuhan Bumbaru di Palembang. Nah, untuk itu nanti Pak minta masih banyak ya nama-nama pelabuhan lain. Kalian cari, nanti di akhir ada tugas ya. Oke, selanjutnya nanti materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Yeni. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi kita, materi PPKN, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu kita akan melakukan musyawarah untuk mufakat. Nah, itu merupakan contoh pengamalan dari sila keempat. Nah, sila keempat itu bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang Ibu ada contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini yang pertama ada contohnya untuk lingkungan sekolah, yaitu pemilihan ketua kelas. Sering ya kita melakukan pemilihan ketua kelas, terus ada juga pemilihan ketua OSIS, kepengurusan kelas, terus juga musyawarah untuk menentukan acara sekolah, terus musyawarah untuk menentukan belajar kelompok ya. Seringnya kalian ketika kalian berdiskusi, nah maka kalian akan melakukan musyawarah untuk pembagian tugas-tugasnya. Itu contoh yang ada di lingkungan sekolah. Untuk yang kedua, contohnya yang ada di lingkungan rumah. Musyawarah dalam menyelesaikan masalah di keluarga, musyawarah dalam pembagian tugas di rumah. Contohnya misalnya tugas kalian ketika hari libur ya, kalian diberi tugas oleh orang tua kalian. Ada yang membantu ayah, ada yang membantu ibu memasak, kayak gitu ya. Itu contoh pembagian tugas. Jadi sebelum tugas itu diberikan, kalian melakukan musyawarah yang harus disepakati oleh seluruh pesertanya ya. Terus ada lagi musyawarah tentang untuk menentukan liburan keluarga kalian. Jadi sebelum kalian liburan, kalian melakukan musyawarah baik ayah, ibu, kakak ya. Nah, musyawarah dulu inginnya pergi kemana. Misalnya kalian ingin pergi ke pantai, tetapi kakaknya ingin pergi ke alam ya atau ke pegunungan. Nah, di sana kan berbeda ya, berbeda pendapat. Kalian itulah fungsinya melakukan musyawarah. Nah, dari musyawarah itu kalian akan menghasilkan suatu keputusan.
Selanjutnya ada di lingkungan masyarakat. Yang pertama pemilihan ketua RT, pemilihan ketua RW ya. Terus ada juga musyawarah untuk kerja bakti, terus juga musyawarah tentang jadwal ronda malam ya Nak ya. Itu contoh di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang yang terakhir contohnya di lingkungan bangsa atau negara. Yang pertama pemilihan presiden dan wakil presiden ya. Terus pemilihan ketua MPR dan DPR, terus pemilihan kepala daerah, dan masih banyak lagi Nak ya. Itu semua contoh dari musyawarah baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat ya, dan bangsa dan negara ya. Selanjutnya kita belajar IPA, macam-macam kelainan dan gangguan pada otot. Nah, untuk yang pertama, kram ya. Sering ya kita merasakan kram Nak ya. Nah, kram adalah keadaan otot yang terasa tegang atau sulit digerakkan dan disertai rasa nyeri. Nah, penyebab kram itu kekurangan vitamin B, terus tidak melakukan pemanasan saat olahraga, dan aliran darah yang kurang lancar. Untuk gangguan yang kedua, atrofi adalah gangguan akibat otot yang mengecil ya. Terus hipertrofi adalah gangguan akibat otot yang berkembang menjadi lebih besar. Penyebabnya karena aktivitas otot yang berlebihan ya. Terus selanjutnya gangguan tetanus. Nah, tetanus ya adalah kelainan otot yang menjadi kejang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani ya. Dan yang terakhir itu ada gangguan stiff atau kaku leher, adalah peradangan pada otot leher akibat gerakan yang salah ya. Terus ada lagi di halaman 134 Nak. Di halaman 134 itu sakit leher. Nah, siapa di sini yang pernah merasakan sakit leher? Pasti kita pernah ya merasakannya ya. Sakit leher adalah salah satu gangguan otot yang disebabkan oleh peradangan pada otot leher ya. Penyebabnya sakit leher itu posisi tidur yang salah. Ketika kita posisi tidur kita yang salah, ketika kita bangun kita pasti merasakan sakit leher ya. Yang kedua, terlalu lama bekerja di depan komputer atau laptop. Nah, jika kita terlalu lama nonton atau melakukan aktivitas di depan komputer, maka kita akan merasakan sakit leher juga akibatnya itu ya. Terus yang ketiga, otot yang terkilir. Dan yang keempat, postur leher yang salah karena sering menunduk atau menengadah ya. Jadi kalau kita keseringan menunduk, kita juga akan sakit leher ya. Nah, gejala sakit leher itu ditandai pusing kepala ya, pusing atau sakit kepala, terus ada juga otot kaku atau tegang, otot di leher kita ya. Terus nyeri, terasa memburuk jika kepala berada di satu posisi dalam waktu lama. Dan yang keempat, kepala sulit untuk digerakkan ya. Terus lengan terasa lemah, mati rasa atau kesemutan. Nah, itu semua gangguan pada otot, juga sakit leher. Terus ada penyebab sakit leher ya Nak ya. Selanjutnya kita lanjut ke SBDP, yaitu tentang komik. Nah, kemarin kita sudah pernah membuat komik kan. Sekarang Ibu jelasin lagi. Komik adalah cerita bergambar. Jadi cerita itu memiliki gambar ya. Cerita bergambar yang terdapat di majalah, surat kabar, ataupun berbentuk buku yang mudah dipahami dan lucu. Ibu yakin pasti kalian sering sekali membaca komik ya. Terus fungsi komik itu untuk menghibur ya. Dan selain untuk menghibur, komik juga berfungsi untuk mendidik ya, yakni mampu membuat anak-anak berusaha belajar membaca. Jadi ketika kita senang melihat buku itu, kita senang melihat komik, pasti ada ketertarikan untuk kita membacanya ya. Terus ciri-ciri komik yang baik. Nih, ciri-ciri komik ada di halaman 136 Nak. Nih, di halaman 136, ciri komik yang pertama bersifat proporsional, yaitu membuat pembaca terlibat
secara emosional dalam membaca komik ya. Terus yang kedua, menggunakan bahasa percakapan. Nah, bahasa yang digunakan dalam komik adalah bahasa percakapan sehari-hari ya. Sehingga pembaca itu mudah mengerti ya dan mudah memahami bacaan komik. Terus yang ketiga, bersifat kepahlawanan. Nah, ini membuat pembaca itu memiliki rasa kepahlawanan setelah mengetahui isi ceritanya. Terus yang keempat, ciri yang keempat, penggambaran watak yang sederhana. Maksudnya, penggambaran watak dalam komik dilakukan secara sederhana agar pembaca itu mudah memahami karakter-karakter yang ada pada komik ya. Terus yang terakhir, menyediakan humor ya. Humor ya, tahu kan humor sifatnya menghibur, lucu ya, itu harus ada dalam komik ya. Nah ya, itu semua ciri-ciri komik yang baik ya. Sekarang kita kembali lagi tentang otot tadi. Nah, tadi kan ada kegangguan atau kelainan pada otot ya. Nah, sekarang hal-hal untuk menjaga kesehatan tulang dan otot ya. Jadi kita harus menjaganya agar kita tidak terjadi gangguan pada otot. Nah, untuk yang pertama, duduk dengan posisi yang baik dan benar. Nah, seringkali ya kita berada di sekolah, sering sekali kalian tidak melakukan duduk yang benar. Nah, karena duduk yang salah itulah akan menyebabkan kelainan pada tulang dan otot. Jadi, kita harus melakukan duduk dengan posisi yang baik dan benar ya. Terus yang kedua, jangan terlalu lama berdiam diri. Nah, jangan terlalu lama jangan terlalu lama duduk, jangan terlalu lama berdiri ya, jangan terlalu lama ya. Kita harus bergerak ya. Terus yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Terus yang keempat, tidak memaksakan diri dalam melakukan kegiatan. Jadi, jika kita telah terasa capek atau lelah ya, jangan dipaksakan untuk melakukan kegiatan. Sebaiknya kita beristirahat sejenak. Terus yang kelima, jangan membawa barang terlalu berat. Nah, ini sama saja memaksakan diri. Kan kalau kita sudah tahu ya, kita tidak bisa membawanya ya. Jadi jangan dipaksakan membawa barang itu terlalu berat ya. Terus yang keenam, melakukan olahraga yang teratur. Terus yang terakhir, jangan terlalu sering membungkuk ya. Itu semua merupakan hal-hal yang harus kita lakukan agar kesehatan tulang dan otot kita terjaga ya. Nah, itulah ya materi yang diberikan dari Pak Yuda dan Bu Yeni. Silakan kalian menonton videonya dengan semangat dan selalu mengerjakan tugas tepat waktu ya. Jangan sampai tugasnya itu sudah berhari-hari tidak dikumpul ya. Jadi harus tepat waktu mengumpulkan tugas dan tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.